para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2026, hari biasa sesudah pesta penampakan Tuhan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah berkenan menggembirakan hati kami. Sudilah hidup bersama kami dalam diri Yesus Sang Mesias. Semoga kami selalu menaati sabdanya dan meneladan cinta kasih-Nya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yesus dengan orang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat memanggil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam rangkaian bacaan hari-hari ini, gereja mengajak kita menatap tokoh yang sangat penting tetapi sering berada di balik layar, Yohanes Pembaptis. Ia bukan pusat perhatian, namun justru dari kerendahan hatinya kita belajar arti iman yang dewasa. Sabda Tuhan hari ini muncul ketegangan. Para murid Yohanes merasa gelisah karena Yesus semakin dikenal, sementara pengikut Yohanes semakin berkurang. Dalam situasi itu,
Yohanes memberi jawaban yang sangat dalam dan menantang ego manusia. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalimat ini adalah kalimat kunci kehidupan rohani yang sangat sejati. Para murid Yohanes melihat pelayanan sebagai persaingan. Mereka khawatir membandingkan dan merasa terancam. Sikap ini sangat manusiawi dan juga sering kita alami. Kita iri terhadap keberhasilan orang lain. Kita takut kehilangan pengaruh. Kita gelisah ketika tidak lagi menjadi pusat perhatian. Namun Yohanes Pembaptis tidak terjebak di sana. Ia tahu siapa dirinya dan siapa Yesus. Ia tidak membangun identitasnya dari jumlah pengikut, tapi dari panggilan Allah. Ini mengajak kita untuk bertanya, apakah pelayanan dan iman saya didorong oleh cinta kepada Tuhan atau oleh kebutuhan untuk diakui? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes menyebut dirinya sahabat mempelai, bukan mempelai itu sendiri. Tugas sahabat mempelai bukanlah merebut perhatian, tetapi bersukacita ketika mempelai sejati hadir. Ia berkata, sukacitaku sekarang penuh. Inilah sukacita sejati dalam iman. Bukan ketika kita dipuji, tetapi ketika kehendak Allah terlaksana. Yohanes mengajarkan bahwa sukacita sejati lahir dari kesetiaan, bukan dari popularitas. Dalam hidup kita, di keluarga, di gereja, di tempat kerja, dalam kehidupan kita dipanggil untuk menjadi sahabat Kristus, bukan pusat segalanya. Kalimat Yohanes Pembaptis adalah ajakan pertobatan yang halus tetapi radikal. Makin kecil bukan berarti minder atau merendahkan diri secara palsu, melainkan memberi ruang bagi Tuhan, melepaskan ego, membiarkan kasih Kristus bersinar melalui hidup kita. Di awal tahun 2026 ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk menata ulang orientasi hidup kita sebagai orang-orang Katolik. Bukan aku, tetapi Tuhan. Bukan ambisi pribadi, tetapi kehendaknya. Bukan mencari kemuliaan diri, tetapi kemuliaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis tidak dikenal karena mujizat besar, tetapi karena kerendahan hati yang besar. Ia menghilang agar Kristus tampak. Ia berkurang agar keselamatan bertumbuh. Maka marilah kita menjadikan kata-kata ini sebagai doa hidup kita bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Tuhan, jadilah Engkau semakin besar dalam hidupku, dan ajarlah aku untuk semakin kecil dalam kasih dan kerendahan hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah mempelai sejati jiwa kami. Seringkali kami ingin menjadi pusat perhatian, ingin diakui dan ingin dipuji. Ajarlah kami kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis, agar kami mampu bersukacita ketika Engkau dimuliakan, bukan kami. Kurangilah ego kami, besarkanlah kasih-Mu dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi cerminan kemuliaan-Mu, dan bukan kemuliaan diri kami sendiri. Engkaulah Tuhan dan pusat hidup kami hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persaudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.